Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Segala pujian dan syukur kita di pagi hari ini kita haturkan, kita panjatkan kepada Rabbuna Azza wa Jalla. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Salawat beserta salam mari sama-sama kita hadiahkan untuk kekasih kita bersama. Dialah kekasih Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Tahun 2001 di Discovery Channel, NASA Amerika Serikat mengatakan bahwa lebih kurang 80 tahunan yang akan datang, bumi ini akan mengalami hantaman yang teramat sangat dahsyat dari satu pecahan bintang yang besarnya setengah bumi. Lebih kurang 80 tahun yang akan datang. Setengah bumi ini besarnya. Padahal pecahan bintang yang garis diameternya setengah kilo saja, apalagi 1 kilo saja, 1 kilometer maksud saya, ini sudah cukup menghancurkan peradaban dinosaurus. Bagaimana dengan setengah bumi? Maka yang terjadi adalah kehancuran total. Jika kita samakan dengan Al-Quran, Allah menyebutkan Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nas kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ini yang ada dalam Al-Quran. Al-Qari'ah, terjadi hantaman besar, suara menggelegar yang teramat sangat menakutkan di langit. Wa ma adraka mal qari'ah. Apakah itu suara besar? Hantaman yang sangat besar, suara menggelegar yang teramat sangat menakutkan di langit. Wa ma adraka mal qari'ah. Apakah itu? Suara besar, gelegar yang teramat sangat menakutkan di langit. Yauma yakunun nas kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Wa takunul jibal kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti kapas yang ditiup. Ternyata itulah kiamat. Kapan kejadiannya? Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran. Nabi juga tidak menyebutkan dalam hadis. Tetapi para pakar dan ahli antariksa NASA mengatakan di tahun 2001 lebih kurang 80 tahun yang akan datang akan ada hantaman setengah bumi besarnya pecahan bintang. Ini satu. Yang kedua, di tahun yang sama para pakar dan ahli bumi Jepang, dan mereka memang terkenal dengan keahlian mereka dalam masalah gempa. Apa yang dikatakan oleh Jepang? Lebih kurang antara 75 sampai 80 tahun yang akan datang. Lihat kemiripan tahun. Lebih kurang antara 75 sampai 80 tahun yang akan datang, bumi ini akan mengalami gempa yang maha dahsyat. Tidak ada satu negara pun yang akan selamat. Tidak ada satupun teknologi yang akan bisa menghentikan gempa ini.
Bahkan tidak ada kehidupan yang bisa bertahan dengan dahsyatnya gempa ini. Lebih kurang 75, antara 75 sampai 80 tahun yang akan datang. Pengumuman ini terjadi di tahun yang sama, 2001. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, yang ada dalam Al-Quran adalah baca sama-sama surat Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila telah diguncang bumi ini dengan guncangan yang teramat sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Seluruh yang ada di dalam bumi, dalam perut bumi keluar muncrat menghantam seluruh daratan. Tsunami dahsyat terjadi, isi perut bumi pun keluar, muntah. Wa qala al-insanu ma laha. Seluruh manusia nanti berkata, apa ini? Jadi dalam Al-Quran disebutkan akan terjadi nanti gempa yang teramat sangat dahsyat. Yang menjadikan tidak ada satupun kehidupan di bumi ini bisa diselamatkan. NASA, ahli antariksa. Jepang, ahli analisa gempa. Apa yang dikatakan oleh pakar gempa Jepang ini dibenarkan oleh pakar gempa dari Belanda, dari Amerika, dari Perancis, dari Australia. Banyak negara-negara besar membenarkan lebih kurang. Antara 70 sampai 80 tahun yang akan datang akan terjadi gempa maha dahsyat. Oke? Apakah ini kiamat? Jawaban kita adalah Allahu a'lam. Karena Nabi ditanya kapan kiamat, saya tidak tahu, kata Nabi. Maka dengan ini akidah kita semua, kita menolak adanya pernyataan penyampaian tentang ramalan kiamat. Kita tolak itu. Tetapi ketika Nabi ditanya tanda-tanda kiamat, bahwa kalau tanda-tanda ini sudah ada, maka kiamatnya sudah sangat dekat. Jawaban Nabi dengan simple, ada. Apabila Arab mendadak menjadi kaya raya. Singkatnya begitu. Saya kumpulkan beberapa hadis sahih dan Nabi berkata, apabila Arab mendadak menjadi kaya raya, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Sekarang kenyataannya, sejak tahun 1969-an ke atas, sejak minyak bumi ditemukan di negeri Arab, Arab yang dulu negerinya gersang, tandus, gurun Sahara yang luas, dan tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan dan diharapkan. Tiba-tiba minyak bumi ditemukan, maka Arab pun menjadi negara-negara terkaya di dunia. Betul? Coba lihat sekarang. Manakah negara yang pembangunan kotanya tidak ada yang bisa mengalahkan seperti Arab? Arab hari ini ada pada puncak kejayaan dalam masalah pembangunan gedung-gedung tinggi dan yang terbaik di dunia. Gedung tertinggi nomor 1 dunia hari ini adanya di Dubai. Ternyata tingginya 828 meter. Ternyata di Jeddah sedang proses pembangunan gedung yang akan mengalahkan ketinggian yang di Dubai. Yang dibangun oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal. Ketinggiannya 1,2 kilometer. Awal bulan Februari 2019 ini, saya datang ke Dubai, ke Abu Dhabi. Apa kata konsulat jenderal di sana kepada saya waktu beliau menghadiahkan buku sejarah tentang Arab. Beliau mengatakan, Ustadz, September 2019 ini udah Oktober ya. September 2019 ini Dubai akan dibangun
gedung yang ketinggiannya mengalahkan yang sedang dibangun di Jeddah. Di Jeddah aja belum selesai lagi. Dubai udah mau ngejar. Kuwait juga mengumumkan akan membangun gedung yang ketinggiannya di atas 1 kilometer pula. Ada perlombaan membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Kata Rasulullah, jika zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat itu sudah sangat-sangat dekat. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, Ustaz, kami dengar ada hadis yang mengatakan begini, benar enggak ya Ustaz? Selama di bumi ini masih ada orang yang mengenal Allah dan beriman kepada Allah, masih bisa melafazkan kalimat Allah, Allah masih tunda lagi kiamat ini 40 tahun lagi. Benar enggak itu Ustaz? Saya jawab, ya benar. Itu memang Rasulullah yang menyampaikan, hadisnya kuat. Lalu kalau begitu berarti Ustaz, kiamat itu lama lagi. Ah, kok begitu? Iyalah Ustaz, jumlah kita sekarang orang Islam di dunia ini lebih dari 1,7 miliar Pak Ustaz. Berarti kiamat itu lama lagi. Oh, begitu. Baik. Dengerin ya. Rasulullah bersabda, tidaklah akan terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besarnya. 10 tanda besar kiamat ini harazatun manzumatun fi silk. Yuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'da. 10 tanda besar kiamat ini seperti 10 butir-butir marjan. Satu butir marjan ini berlobang di bawahnya tembus sampai ke atas. Dapat dimasukkan seutas tali. Maka antar satu butir marjan dengan butir marjan yang lain terhubung oleh tali di tengah-tengahnya. Lalu di bagian bawah, butiran-butiran yang terhubung dengan tali ini, di bawahnya tali tersebut dikasih simpul. Akhirnya tertahanlah butiran-butiran tersebut. Yuqta'u silk. Ketika simpul itu digunting, simpul itu diputus, maka apa yang terjadi, Bu? Meluncurlah butiran marjan yang pertama di bawah, ya. Yang kedua bagaimana, Pak? Menyusul? Pakai lambat atau cepat? Langsung atau tersekat? Langsung. Jangan berpikir jarak pertama kedua itu pakai ribuan tahun pula. Atau pakai ratusan tahun, puluhan tahun. Tidak. Kalau yang kedua sudah keluar, yang ketiga gimana? Iya, seperti itu. 10 tanda besar kiamat. Nah, kita umat Islam hanya diizinkan oleh Allah menyaksikan tanda besar kiamat sampai yang ke-7 saja. Izinkan saya menulis di whiteboard kita. Boleh? Ya. Ada 10 tanda besar kiamat. Kita hanya menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-7. Yang pertama, tanda besar kiamat yang pertama yaitu bumi gelap gulita. Selama 40 hari 40 malam. Allah menyebutkan dalam Al-Quran nama gelap gulita itulah dukhan. Karena asap dan kabut bersatu. Tidak bisa dibedakan kapan siang dan kapan malam. Tidak ada bagian bumi ini yang bisa ditembus oleh cahaya matahari. Ini yang pertama, dukhan. Yang kedua, setelah dukhan, paling lama jaraknya hanya 3 tahun. Inilah fitnah terbesar yang pernah ada di muka bumi. Yaitu Allah munculkan Dajjal ke tengah-tengah manusia. 2/3 manusia nanti akan sujud menyembah Dajjal. Dan yang paling banyak menjadi penyembah Dajjal dari umatku, kata Nabi, adalah kaum wanita. Kemudian Dajjal hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Dajjal pun berakhir. Di tangan tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu Allah turunkan ke muka bumi Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa membunuh Dajjal dan menghilangkan agama Yahudi selama-lamanya. Dan Nabi Isa mengajak seluruh orang Kristen kembali ke dalam agama yang benar, itu agama Islam.
maka manusia pun di muka bumi berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Hilanglah selama-lamanya Yahudi dan Nasrani. Baik, dan semua kejahatan di muka bumi oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi dihilangkan sehilang-hilangnya. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pembantaian, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi kezaliman dan sebagainya. Tak lama setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, tanda besar kiamat yang keempat pun muncul. Ini adalah akhir segala kejahatan. Setelah itu tidak ada lagi kejahatan setelah ini. Apa? Yaitu terwujudnya surat Al-Kahfi ayat yang ke-96 sampai 100. Yaitu makhluk dari keturunan Nabi Adam juga yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Ini kerjanya membantai ke sana kemari. Dengan doa Nabi Isa, Allah musnahkan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian setelah Ya'juj dan Ma'juj binasa, tanda besar kiamat yang kelima. Tanda besar kiamat yang kelima, matahari Allah terbitkan dari sebelah barat. Saya persingkat saja dengan MTB. Dan terbitnya hanya satu kali. Setelah diawali dengan malam yang panjang, seperti 3 malam berturut-turut. Kemudian baru besoknya matahari terbit dari sebelah barat. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Akan tetapi matahari itu hanya setengah hari saja dia muncul. Dan Allah perintahkan matahari kembali tenggelam seperti biasa dari barat. Dan besoknya normal, terbit dari sebelah timur kembali. Jadi ada teori nanti matahari akan selalu terbit dari barat. Keliru itu, salah. Yang benar dari hadis sahih Muslim hanya satu kali saja. Dan itu hanya setengah hari. Besoknya setelah terbit normal dari arah timur, langsung terjadi tanda besar kiamat yang ke-6. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Surat An-Naml ayat 82. Yaitu binatang yang bernama Dabbatul Ardi dari perut bumi Allah munculkan. Di 3 tempat berbeda-beda. Binatang ini binatang bertubuh besar, bertangan banyak, berkaki banyak, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Binatang ini bisa berbicara dengan bahasa manusia mana saja. Ya, setelah misi binatang ini selesai, barulah tanda besar kiamat yang ke-7. Nah ini ya, tanda besar kiamat yang ke-7, kita hanya diizinkan oleh Allah menyaksikan sampai di sini saja. Ini adalah finish. Kenapa finish Ustadz? Apanya yang finish? Ini dia. Tanda besar kiamat yang ke-7, angin lembut yang berbau wangi kasturi. Angin ini sejuk, angin lembut, sejuk, berbau wangi kasturi. Bertiup dari sebelah timur, kata Rasulullah. Di hadis yang lain dari negeri Yaman. Angin ini ternyata bukan sembarangan angin. Dengan cepat membungkus bumi. Ternyata angin ini adalah angin kematian. Angin kematian. Lembut, sejuk, berbau wangi kasturi. Dan angin ini mematikan. Siapa yang Allah matikan dengan angin lembut dan sejuk berbau wangi kasturi ini? Rasul menceritakan, siapapun saja umatku yang di dalam dadanya ada iman. Walaupun imannya hanya seujung kuku. Ketika angin ini sampai kepada dia, walaupun orang itu ada di gua, ada di pulau, ada di gunung, ada di mana saja di muka bumi ini, di dalam dadanya ada iman kepada Allah. Walau iman hanya seujung kuku. Maka ketika angin lembut itu terkena mengenai dirinya, terhirup olehnya, di tempat itu, saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentaklah satu muka bumi, orang-orang Islam yang ada iman meninggal dunia. Sejak itu, tidak lagi tersisa di muka bumi ini ada orang yang kenal dengan Allah. Maka yang tersisa hidup di muka bumi adalah sama sekali orang-orang yang tidak kenal lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka lah yang akan menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8. Yaitu tenggelamnya bumi sebelah timur. Dan 9, tenggelamnya bumi sebelah barat. Dan yang ke-10, munculnya api raksasa dari negeri Yaman, dari perut bumi Yaman. Mereka yang menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, 9, dan ke-10. Untuk informasi buat Bapak Ibu. Di Yaman, fenomena alam yang semakin menakutkan hari ini, telah ditemukan ada sebuah kawasan itu panas Pak. Ketika didekati ternyata ada lubang-lubang, buka saja YouTube nanti, lubang-lubang yang di dalamnya ada api. Di dalamnya ada api. Kalau dimasukkan seekor anak lembu,
Sebentar saja dikeluarkan lagi, udah masak jadi sate. Jarak 5 meter ada lagi lubang, jarak 10 meter ada lagi lubang, 50 meter ada lubang. Sekarang kawasan itu makin luas api di dalamnya. Para pakar dan ahli bumi mengatakan belum mengetahui mereka sejauh mana potensi api yang ada di dalam perut bumi Yaman ini. Tapi bagi saya selaku peneliti hadis-hadis akhir zaman, saya mengatakan Allah telah mempertontonkan kepada umat manusia di muka bumi bahwa tanda besar kiamat yang ke-10 pemanasannya telah Allah mulai untuk terjadi nanti. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kalau ini adalah finish, maka startnya adalah di sini. Kapan startnya? Allah utus Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ini adalah start. Dan Nabi bersabda dari start ke finish dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, akan kalian jalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama yaitu fase nubuah. Umat ini akan langsung dipimpin oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini berlangsung selama 23 tahun. Setelah Nabi meninggal, umat ini langsung masuk pada fase yang kedua. Langsung ya, masuk fase yang kedua, yaitu umat ini dipimpin oleh para sahabat-sahabat Nabi yang mendirikan khilafah Islamiyah dengan konsep kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini fase yang kedua. Lamanya kata Rasulullah 30 tahun. Setelah fase ini habis, masuklah umat Nabi Muhammad ini, umat Islam, pada fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini yang paling panjang dan paling lama. Lamanya 1227 tahun. Fase ketiga ini oleh Rasulullah dikatakan para khalifah pada fase itu menggunakan sistem kerajaan. Ini yang paling lama ya. Fase ini oleh para pakar dan ahli sejarah dikatakan sudah selesai. Yaitu runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase ketiga sudah selesai. Masuklah kita pada fase keempat. Ini saya buat panjang sedikit karena kita sedang ada di sini. Bukan berarti ini lebih lama ya. Ini hanya sebentar saja. Ini fase keempat. Saya buat lebih panjang dan lebih besar sebab kita sedang ada di sini. Ternyata tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ada di penghujung fase keempat ini. Fase kita sekarang. Fase ini kata Rasulullah adalah fase mulkan jabariyah, fase para penguasa-penguasa yang berkuasa di mana fase ini tidak ada khilafah Islamiyah. Kalau fase pertama, kedua, dan ketiga Islam memimpin 2/3 dunia. 2/3 dunia Islam yang pimpin. Dan nanti fase kelima Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Ini 100% nanti. 100% bumi ini akan dipimpin kembali oleh Islam dengan sistem khilafah Islamiyah, metode kenabian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga Allah pastikan dalam Al-Qur'an surat An-Nur surat 24 ayat 55. Jadi ini sebuah keniscayaan pasti terakhir nanti akan tegak kembali khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Baik. Nah kita sekarang ada di sini sekarang. Fase kediktatoran, mulkan jabarian. Pada fase ini kata Rasulullah, Islam benar-benar diperangi dan dimusuhi dan kaum muslimin dizalimi pada fase ini. Di seluruh dunia. Benar apa tidak nih? Terasa apa tidak ya? Kita berarti sedang ada di sini sekarang. Baik, inilah dia fase kediktatoran. Nah, tapi Bapak Ibu, kabar gembira buat kita semua. Insya Allah, fase ini tak akan lama. Tidak akan lama. Kisarannya lebih kurang hanya 100 tahun saja. Fase ini. Maaf. Ayo kita lihat, ini berakhir fase ketiga tahun berapa? Tanggal 3 bulan Maret tahun 1924.
4. Jika ke depan hanya 100 tahun lebih dan kurang, berarti 2000. Ustaz, sebentar lagi akan berakhir ini Ustaz. Berarti kita akan menghadapi ini. Lebih kurang begitulah. Semoga belum ya Ustaz. Amin. Ustaz, semoga meleset ini. Bagus kalau meleset. Karena saya juga masih pengen hidup lama. Saya masih pengen ngelihat anak-anak saya yang kecil-kecil. Karena yang saya bawa ini, saya bawa istri. Kemudian baby saya baru berumur 6 bulan sekarang. Saya pengen anak-anak saya ke depan menjadi ulama-ulama besar yang mewarnai dunia. Lah kalau ini udah dekat, berarti nggak sempat dong. Makanya kalau ini meleset, ya bersyukur kita. Tugas saya hanya menyampaikan tanda-tanda. Ini ayatnya Bapak Ibu, ini hadisnya Bapak Ibu. Dan tanda-tanda ini sekarang saling tumpang tindih menunjukkan eksistensi dan menampakkan wujudnya. Maka sulit membantah. Contoh, salju turun di Arab. Macam mana membantah? Kalau bukan sekarang zamannya, maka zaman mana lagi salju turun di Arab? Arab menjadi kaya dan dibangun gedung-gedung tinggi-tinggi seperti yang saya bacakan hadisnya tadi. Siapa yang bisa membantah? Sungai Efrat di Irak mengering. Dan George Bush, masih ingat nggak dengan makhluk yang satu ini? Sudah mengumumkan bahwa ditemukan ada potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Dan itu sudah dihadiskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum terjadi kiamat, kering dulu Sungai Efrat. Sekarang udah kering Sungai Efrat, Pak. Kering total. Dan sudah ditemukan ada gunung emas dalam perut bumi Irak. Maka orang akan berperang ke sana nanti. Oke, baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Sementara tanda-tanda terjadinya dukhon, Nabi menyebutkan apabila umatku yang memimpin Mekah Madinah maksudnya sudah kegila-gilaan dengan Barat dan dengan Yahudi dan Nasrani. Sekarang Arab Saudi sudah menjadi negara liberal apa tidak? Sekarang Arab Saudi sudah menjadi negara sekuler apa tidak? Sudah sejak Muhammad bin Salman. Maka Nabi mengatakan apabila musik sudah kalian sukai. Muhammad bin Salman mengundang-undang raja-raja musik dari dunia. Dia buat konser-konser musik di seluruh kota-kota di Arab Saudi. Betul? Bahkan di Madinah pun dia buat konser musik. Di Mekah dia adakan konser musik. Masya Allah itu orang. Apabila wanita-wanita penyanyi sudah didatangkan. Dan apabila minuman-minuman memabukkan sudah dipertontonkan. Ini dibuat secara terang-terangan sekarang di Arab Saudi. Maka Nabi mengatakan bumi akan mengalami hantaman meteor. Dan meteor inilah menurut Ibnu Abbas yang akan menimbulkan dukhon. Jadi dukhon ini dihasilkan dari hantaman meteor. Nah ini meteor. Perlu Bapak Ibu sadari dan ketahui semua bahwa 47 tahun yang lalu NASA telah mengumumkan bahwa di atas tahun 2013 bumi ini akan melintasi arus sungai meteor ruang angkasa, di mana bumi punya peluang untuk mengalami hantaman meteor. Jadi 47 tahun yang lalu sudah diumumkan oleh NASA bahwa di atas tahun 2013, sekarang 2019. Berarti kita ini sedang ada di tengah-tengah arus sungai meteor. Nah Bapak Ibu yang kami muliakan, meteor ada peluang menghantam bumi yang menimbulkan dukhon. Karena hantaman meteor ini yang bisa menyebabkan terjadinya gelap gulita. Karena debu yang berterbangan ke udara menyatu dengan asap dari terbakarnya meteor menembus lapisan atmosfer bumi kita. Baiklah Bapak Ibu yang kami muliakan. Sekarang dari start ke finish berapa lama? Jadi karena judul kita pagi hari ini apa tadi? Bila kiamat sudah dekat. Penekanannya bukan pada huru hara ya. Kalau penekanannya huru hara, saya ceritakan huru hara yang ada di sini. Tapi karena penekanannya adalah masalah kiamat sudah dekat, saya tekankan begini dekatnya kita sekarang dengan kiamat itu. Tapi insya Allah kabar baiknya, orang beriman tak akan pernah menyaksikan kiamat. Alhamdulillah. Kecuali Bapak Ibu ada yang gagal bertahan dari Dajjal. Karena ketika Dajjal keluar 2/3 manusia akan sujud menyembah Dajjal. Nah yang gagal mempertahankan imannya, maka dia tidak akan dimatikan oleh Allah dengan tanda besar kiamat yang ketujuh. Berarti dia akan menyaksikan ini. Nauzubillah. Dari start ke finish, berapa lamakah masanya? Oh, Masya Allah ya. Ternyata ini ada pembahasan khusus dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari start ke finish. Wow, ini keren. Pertanyaannya seperti makalah.
Panjangnya macam mana kita nak baca ni? Kalau kita suruh yang bertanya langsung bertanya. Yang susah itu Pak, mukadimahnya pun panjang. Perkenalkan Pak Ustadz, saya adalah dari Anu. Saya kerjanya Anu, kemudian saya punya kebiasaan Anu. Jadi panjang pula disuruh buat pakai tulisan. Seperti makalah bisa buat koran kita. Baik, berapa lama dari start ke finish? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kata-kata dari hawa nafsunya, dari pendapatnya atau dari wahyu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dikatakannya adalah wahyu yang diwahyukan. Dan dalam hal ini dalilnya tidak ada dalam Al-Qur'an. Tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an, tapi dalilnya adalah di dalam hadis. Nah, hadis itu ada punya tingkatan-tingkatan. Hadis yang tertinggi nama tingkatannya adalah hadis mutawatir. Kekuatan riwayat hadis mutawatir ini sama dengan kekuatan riwayat Al-Quranul Karim. Yang mengingkari hadis mutawatir murtad dan kafir. Di bawah hadis mutawatir namanya hadis ahad. Hadis ahad, ya. Nah, hadis ahad ini Bapak Ibu, ini ada 3 level. Level hadis ahad yang tertinggi adalah namanya sahih. Pernah mendengar hadis sahih? Oh, ini yang paling terkenal nih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain. Di bawah hadis sahih namanya adalah hadis hasan. Di bawah hadis hasan yang paling bawah namanya hadis dhaif. Ketiga level hadis ahad ini masih dianggap dan diakui oleh seluruh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya para pakar hadis, masih dikatakan sebagai perkataan Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, kajian tentang berapa lama dari start ke finish atau kajian tentang umur umat Islam, ternyata kajian ini dalilnya bukan dari Al-Qur'an tapi dari hadis, dan hadisnya adalah hadis ahad dan levelnya adalah level hasan li ghairih dan dhaif. Ustaz, kalau itu adalah hadisnya dhaif, untuk apa Ustaz bacakan di depan kita? Untuk apa Ustaz jelaskan? Saya rasanya memiliki kepentingan menyampaikan ini agar kita tidak sembrono terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadisnya hadis dhaif. Masih perkataan Rasulullah apa tidak? Itu yang perlu diingat dulu. Masih perkataan Rasulullah apa tidak? Yang wajib ditolak itu hadis palsu, hadis maudhu', hadis mungkar, hadis la aslalah yang enggak jelas sumbernya dari mana, itu baru ditolak. Tapi kalau hadisnya sahih, hasan, dhaif, seluruh ulama ahli hadis sepakat mengatakan masih perkataan Rasulullah kok. Ya kan? Hanya saja berkaitan dengan hadis dhaif ada adabnya. Adabnya itu 8. Ringkas saja nih. Adab yang pertama, kalau hadis dhaif diceritakan kepada orang-orang yang mendengar, wajib menyampaikan pada mereka status hadis ini bahwa hadisnya dhaif. Itu adab yang pertama. Supaya orang-orang tidak merasa ketipu, supaya orang tidak merasa ini adalah hadis yang sahih. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Itu adab yang kedua. Yang ketiga, hadis dhaif ini ngerekam enggak ya? Karena saya ragu rekaman kita ini enggak secespleng orang-orang dulu. Ya. Oke, ini ada rekaman ini. Bagi yang punya rekaman sekarang masih sempat kok. Yang ketiga, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai dalil dan hujjah dalam urusan usuluddin, urusan pokok agama, nggak boleh dalilnya dari hadis dhaif. Yang keempat, hadis dhaif. Hadis dhaif jika bertentangan dengan hadis di atasnya, yaitu bertentangan dengan hadis hasan, apalagi hadis sahih, apalagi mutawatir, hadis dhaif langsung tidak dianggap. Abaikan hadis dhaif kalau dia bertentangan dengan yang di atasnya. Yang kelima, hadis dhaif bisa dijadikan dalil, dapat diamalkan, bisa dijadikan hujjah apabila dalam urusan fadilah amal. Siapa yang melaksanakan solat ini 2 rakaat di waktu ini, maka Allah akan berikan untuknya ini dan kelebihan ini. Ternyata hadis yang dhaif, sah, amalkanlah itu. Pahalanya akan Allah berikan kepada kita. Dalam urusan fadilah amal atau fadail amal, maka hadis dhaif sepakat seluruh ulama hadis bisa dipakai untuk urusan
Untuk dalil dan hujahnya bisa dari hadis dhaif. Bapak Ibu kenal nggak dengan jamaah tabligh? Kenal dengan jamaah tabligh? Itu jamaah sesat atau jamaah lurus? Jamaah sesat apa jamaah lurus? Tidak ada satupun ulama di bumi ini, ulama-ulama yang mu'tabar seluruh dunia yang berani mengatakan itu orang sesat. Itu adalah jamaah yang lurus, ahlus sunnah wal jamaah. Nah, mereka itu punya kitab namanya Fadilah Amal. Kitab Fadilah Amal. Di dalamnya memuat hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan itu benar, sah. Dalam urusan fadilah amal, dalam urusan motivasi amal, hadis dhaif bisa jadi dalil dan hujah dan bisa diamalkan. Begitu ya. Ini adab yang kelima. Adab yang keenam. Nah, yang keenam ini ada A, ada B. 6A. Karena hadis dhaif ini adalah masih perkataan Rasulullah SAW, maka menurut firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 1 dan ayat 2, perkataan Rasulullah wajib lebih ditinggikan daripada perkataan manusia mana saja di bumi ini. Oh, ternyata berkata Kiai Haji Anu, Buya Anu, Ulama Anu, Habib Anu, Ustadz Anu, Da'i Anu berkata dalam satu masalah ya. Tiba-tiba muncul hadis Nabi. Qala Rasulullah. Hadisnya ternyata dhaif. Maka sepakat seluruh ulama ahli hadis mengatakan semua perkataan manusia yang tadi, Habib, Kiai, Ustadz, Da'i, Ulama, siapa saja langsung tidak dianggap dan yang didengar adalah qala Rasulullah tadi. Rasulullah berkata, walaupun hadisnya dhaif. 6B, hadis dhaif karena masih perkataan Rasulullah wajib tetap dihormati dan dimuliakan. Karena masih perkataan Rasulullah. Kenapa ini ditekankan? Sebab ada kelompok di Indonesia ini yang mengklaim hanya mereka saja yang paling lurus. Hanya mereka saja yang paling benar. Yang lain-lain semuanya sesat. Ustaz-ustaz di luar kelompok ustaz mereka adalah kila bunar, anjing-anjing neraka katanya. Ini kelompok keterlaluan, Pak. Dan mulut ustaz-ustaz itu nggak malu-malu menjelek-jelekkan ustaz-ustaz lain di masjid di pengajian mereka. Semoga Allah lindungi kita dari akhlak yang tidak berakhlak itu. Amin. Nah, mereka ini membagi kelompok hadis ahad kepada dua kelompok saja. Hadis sahih dan hadis dhaif. Kalau hadis sahih, oh Masya Allah. Mereka sambut dengan pelukan hangat. Mereka elu-elukan, mereka puja-puji. Mereka amalkan. Tapi kalau hadis dhaif, jijiknya wajah mereka kelihatan. Allah itu hadisnya dhaif. Kayak disodorkan daging babi yang sudah berulat. Ya Allah, nggak hormat bener tuh orang. Padahal hadis dhaif masih perkataan Rasulullah tidak. Makanya penekanan adabnya adalah selama itu masih perkataan Rasulullah muliakan. Kan begitu adabnya dalam surat apa tadi? Al-Hujurat ayat 1 dan 2. Masya Allah. Begitu ya. Nah oke. Adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh. Kalau hadis dhaif bercerita tentang sesuatu yang gaib. Yang nanti akan terjadi. Selama itu belum terjadi, cukupnya hanya sekedar didengar dan diketahui dan muliakan hadis itu. Tanpa diyakini. Tapi kalau udah terjadi, langsung diyakini dan hadis itu naik statusnya ke sahih. Naik statusnya ke sahih. Terakhir, kalau hadis dhaif yang berbicara tentang satu tema, tiba-tiba hadis ini ditopang oleh hadis dhaif yang lain, yang sumbernya juga banyak, jalur riwayatnya berbeda-beda, juga dhaif, maka dia menjadi kuat dan naik setingkat ke atasnya menjadi hasan li ghairi. Nah, ini yang terjadi dalam pembahasan start dan finish ini. Perhatikan baik-baik kembali. Apa kata Rasulullah dari hadis dhaif dan hasan li ghairi? Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, umur umatku dari start ke finish, dari beliau Allah utus sebagai nabi dan rasul di usia 40 tahun sampai terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Umur umatku umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Dalam sejarah umur umat Yahudi oleh para pakar sejarah diambil dari Nabi Musa diutus sampai ke Nabi Isa. Itu umur umat Yahudi. Dalam sejarah 2000 tahunan. Dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Nasrani dari Nabi Isa diutus sampai ke Nabi Muhammad SAW. 600 tahun. Jadi berapa? 2000 kurang 600? 1400 tahun. Tentu saja Nabi maksud adalah tahun Hijriah ya. Ini baru satu riwayat. Ustaz, habis ya? Finish. Berakhir orang Islam. Lah Ustaz, ini kita sekarang 1441 Hijriah. Sementara ini 1400 Ustaz. Udah kebablasan ini Pak Ustaz. Belum, ini kan baru satu kelompok riwayat. Di kelompok riwayat yang lain masih dari Abu Daud. Dan ini lebih kuat. Karena jalur riwayatnya sangat banyak. Maka naiklah statusnya menjadi hasan li ghairi.
Apa kata Rasulullah? Umur umatku, sejak dari start ke finish ya, umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah, sebab Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. 1 hari tambah setengah. 1 hari di sisi Allah berapa lama kita menghitung di dunia? 1000 tahun ya. Oke, dalilnya ada tidak? Surat apa? Surat Sajadah 5. Kalau begitu 1 hari tambah setengah, jadi berapa? 1500. Sekarang ada 2 kelompok riwayat ya. 1401 dengan 1500. Mana yang benar nih di antara dua? Ternyata ini adalah domainnya para ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis menjelaskan bahwa umur umat Nabi Muhammad ini adalah antara 1400 tahun Hijriah ke 1500 tahun Hijriah paling lama. Nah ini, demikian. Wow. Sekarang sudah 1441 Hijriah. Yuk kita rinci lagi. Dan saya lebih suka dengan redaksi bahasa dari Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Umur umat Nabi Muhammad dari start ke finish itu adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi tidak akan lewat dari 1500. Ini redaksi bahasa yang paling ideal. Lebih dari 1400 tapi tidak akan lewat dari 1500. Yuk kita ambil angka aman. Yang mana angka aman? Angka mentok. Sebab ada sebagian yang nekat mengatakan 1476 Hijriah umat Islam sudah habis. Ada yang mengatakan 1477 Hijriah seperti Imam Suyuti pernah melafazkan kalimat itu. Ada yang mengatakan 1482 Hijriah. Maka yang macam-macam ini kita tepis sajalah semuanya dan kita ambil angka aman saja 1500. Oke, sekarang yuk kita berhitung. Tahun berapa Hijriah sekarang? 1441 Hijriah. Hijriah itu ngitungnya sejak kapan ya? Sejak beliau Muhammad dari Makkah ke Madinah, mulai start menghitung tahun Hijriah. Menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Dan itu berarti di Mekah beliau sebelum hijrah ada 13 tahun, ya kan? Tinggal nambahkan 13 ke 14 41, betul tidak? Tambahkan lagi 13 di sini. Hasilnya berapa? 1454. Ini hitungan yang udah jalan ya kalau dihitungkan hitungan Hijriah. Ini yang udah jalan 1454. Oke, sekarang kita ambil angka yang paling aman. Angka yang paling full. Yaitu full saja 1500. Tinggal dikurangi 1454. Berapa lagi sisa umat Islam hidup di bumi ini? Paling lama adalah 46 tahun lagi hitungan Hijriah ke depan. Ya Allah, udah dekat apa? Udah dekat apa masih lama? Oke, sekarang Nabi mengatakan setelah habisnya ini Allah akan panjangkan lagi, Allah akan sisakan lagi umur dunia ini 40 tahun lagi. Kan begitu hadisnya tadi, 40 tahun lagi. Oke. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sementara ini angka mentok. Hampir sama enggak dengan analisa NASA tadi yang mengatakan akan ada hantaman 80 tahun yang akan datang? Hampir sama tidak? Dengan pakar gempa Jepang yang mengatakan juga hampir sama Bapak Ibu. Ilmu yang sesungguhnya serahkan pada Allah. Allahu. Nah, tanda-tanda yang disebutkan Nabi itu nyata ada di zaman kita seluruhnya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Melihat ini sudah sangat dekat. Melihat ini sudah sangat dekat. Dan menuju kepada tanda-tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita sedang menyaksikan sekarang sebuah tontonan yang mengerikan, melaju dengan kecepatan yang maksimal. Saat ini Pak, di mana-mana terjadi tanda-tanda itu. Dan sampai menjelang Ramadan besok, 1441 Hijriah, yuk sama-sama kita saksikan apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Kalau Bapak, Ibu amalnya tidak banyak, imannya tidak kuat, saya pastikan Bapak Ibu akan murtad. Atau putus asa hidup lalu bunuh diri. Akan banyak kejadian yang mengerikan yang akan terjadi dalam waktu yang dekat. Apa itu Ustadz? Semua keburukan yang pasti kita semua tidak menyukainya. Ini akan terjadi. Ustadz, semoga meleset ya. Amin, amin, amin. Saya juga begitu kok berharap semoga meleset. Tapi tanda-tandanya wajib disampaikan. Supaya apa? Supaya umat ini bersiap-siap. Setelah kita mendengarkan begini, siap-siap.
Jangan lagi egois lah. Jangan lagi menonjolkan dirilah yang paling benar, kelompok kita yang paling lurus. Jangan lagi memutuskan tali silaturahim. Jangan lagi meneruskan kebiasaan menghalalkan segala cara demi memperbanyak duit dan harta. Seolah-olah akan mencari untuk 7 turunan, padahal udah dekat ini ha. Iya kan? Bapak Ibu, karena sekarang ini coba kita lihat, orang betul-betul tidak peduli halal atau haram, pokoknya duitnya banyak. Asetnya luas, pokoknya jabatannya tinggi. Pokoknya dia terkenal. Tidak peduli. Dan itu memang Nabi mengatakan semakin dekat kiamat, umatku banyak yang tidak lagi peduli. Makanan yang dimakannya, minum yang diminumnya, harta yang dikumpulkannya. Aminal halali, aminal haram. Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Pokoknya dia dapat. Inilah fakta yang terjadi sekarang ini. Nah, semakin dekat kiamat. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang selamat pada masa itu adalah orang yang imannya kuat, amal solehnya banyak. Itulah orang yang akan selamat. Imannya kuat, amal solehnya banyak. Saya bertanya, mohon Bapak Ibu, ini orang-orang jujur semua nih, jawab. Bapak Ibu udah kuat imannya apa belum? Udah banyak amalnya apa belum? Mau selamat apa enggak? Caranya gimana? Iman enggak kuat, amal enggak banyak, tapi mau selamat. Sementara Allah menyebutkan dalam Al-An'am ayat 158, surat apa? Al-An'am ayat 158, orang yang akan dijaga, yang selamat di akhir zaman adalah orang yang imannya kuat, amal solehnya banyak, mereka lah yang akan selamat. Bapak, saya ulangi sekali lagi, Bapak udah kuat imannya? Ibu sudah kuat imannya? Ibu sudah banyak amalnya belum? Bapak sudah banyak amalnya? Mau selamat? Terus caranya gimana? Syarat selamat iman kuat, amal banyak. Tapi kita selama ini masih pelit untuk agama, Pak. Masih pelit. Waktu kita untuk sholat pun udah masbuk-masbuk. Enggak prioritas bagi kita sholat ini, belum. Kita pun baru pakai jilbab kalau untuk ke pengajian. Nah, di luar sana masih biasa orang melihat aurat kita. Yang komunitas ini. Yang laki-laki, ya Allah, bahkan sholatnya di rumah seperti kata bapak kita tadi. Banyak laki-laki solehah. Perintahnya sholat itu ke masjid, berjamaah. Lah ini orang sholatnya di mana? Di rumah. Yang di rumah itu sholatnya ibu-ibu, baru wanita solehah. Tapi laki-laki sekarang banyak laki-laki solehah. Coba lihat, banyak bapak ibu habiskan umur dalam rangka mencari duit. Beli tanah, buat perluas rumah, buat villa, buat anu. Padahal semuanya akan ditinggalkan ketika ada pemungutan dana, ketika ada pengumpulan harta, buat kepentingan agama Allah, 10.000. Masih banyak uang recehan. Saya sudah keliling Indonesia. Dan senantiasa dalam ceramah saya mengumpulkan dana untuk pembangunan pesantren kami yang terus membangun. Bapak Ibu, ada orang yang tega masukkan uang recehan Rp1.000 bahkan 500 rupiah, tang bunyinya. Ini udah akhir zaman, amalannya masih 1.000. Ya Allah ya Rabb. Padahal untuk parkir aja berapa? Untuk ke WC berapa? Masya, mau masuk surga dengan 2.000? Sementara untuk traktir kawan sekali duduk makan bisa 100.000. Traktir kawan sekali duduk makan bisa 50.000. Bahkan ada yang tidak sungkan-sungkan, tidak malu-malu, 500.000, 1 juta. Traktir teman-teman makan. Lalu kenapa untuk agama Allah yang juga tabungan pribadinya pelit? Semakin dekat kiamat, umatku semakin kikir dan bakhil untuk agama Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada yang berani mengeluarkan dalam jumlah yang fantastis, jumlah yang banyak, menandakan dia adalah umat Nabi yang istimewa di akhir zaman. Karena Nabi mengatakan pada masa itu, yaitu fase keempat, umatku semakin lama imannya semakin kuat. Adalah iman-iman Nabi Muhammad SAW yang amal solehnya banyak. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang ada di posisi mana? Allah lah yang akan bisa menjawab. Kalian timbanglah besar atau kecilnya iman kalian, ringan atau beratnya amal kalian dengan keberanian kalian dalam berinfak dan bersedekah untuk agama Allah. Sekarang tiap sebentar enggak kita dengar ada penggalangan dana, penggalangan tiap sebentar ya. Ada karena musibah bencana, ada karena keadaan yang ada di Suria, di Palestina, yang di Rohingya, di Uighur, yang terbaru kemarin di Wamena dan sebagainya. Ada penggalang dana untuk pembangunan masjid, untuk pesantren, segala macamnya. Ada penggalang dana. Itu cara Allah di akhir zaman agar kita bisa mengirimkan sebagian pencarian dunia kita buat milik kita, menjadi milik kita di akhirat kelak. Itu cara dari Allah.
Dan orang-orang beriman akan senang hatinya. Alhamdulillah ada jalur lagi. Alhamdulillah ada pintu lagi penyaluran. Alhamdulillah ada jalan lagi untuk menabung ke akhirat. Dia senang. Tapi orang-orang munafik, tiap pengajian di masjid itu pasti mengut dana itu buat malu aja. Itu ada. Memang ada begitu. Ada nggak, Bu? Ada. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Bagaimana? Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 6. Jam 6 sudah selesai. Baik, kita lanjut apa tidak? Saya minta izin pada pengurus masjid, mana beliau? Pengurus masjid, Pak? Ya, kita lanjut. Oke, Masya Allah. Bu, kita lanjut ya, Bu ya? Sampai selesai? Iya. Insya Allah paling lama 15 menit lagi kita selesai. Ini paling lama. Habis itu kita wajib berdoa dong. Kita ingin berdoa di sini. Nanti di pasar kita juga berdoa. Katanya saya mau diajak lagi ke pasar. Pasar sarapan pagi. Pasar Sabtu pagi. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, sebelum kita berdoa, seperti yang saya katakan tadi, alhamdulillah Bapak Ibu, santri-santri kami yang tamat kemarin tahun 3 pesantren sudah hafiz keseluruhannya 100% 30 juz Al-Quran mereka. Dan mereka juga memiliki akhlak dan ibadah yang kami banggakan dan kami bahagia menyaksikannya. Mereka tidak ingin orang tuanya dilanjutkan ke sekolah lain, maka orang tuanya mendesak sampai dengan air mata mendesak kami agar kami melanjutkan ke tingkat lanjutan SMA. Sementara kita belum siap, fasilitas kita tak ada, ruangan asrama apalagi nggak punya, kelas-kelas juga sudah crowded ya, rumah-rumah guru juga tak punya. Akhirnya karena desakan begitu kuat, bismillah, kami pun dengan nama Allah memulai. Kita ada tanah 1 hektar 300 meter. Di atas itulah kita mulai membangun 3 lantai. Dan alhamdulillah dari November sampai sekarang, dari total 3 miliar 650 juta, seluruhnya kaum muslimin, hanya sisa sekarang 325 juta lagi. Kata kepala tukang kami pemborong, Ustadz, jika dananya tidak terkendala, jika barang-barang material tidak terkendala, insya Allah akhir November sudah selesai. Akhir November sudah selesai. Maka insya Allah Bapak Ibu, saya tidak pernah buat surat diajukan ke Arab Saudi, ke Qatar, enggak pernah. Juga enggak pernah buat surat untuk dimasukkan ke perusahaan-perusahaan negara, BUMN dan sebagainya, juga tidak pernah. Ya, kita hanya sampaikan pada umat. Jadi kita buat amalan ini merata. Untuk mencetak calon kader-kader ulama, maka kami sampaikan kepada umat. Biar yang beriman yang menyambutnya. Ya, bahkan uang yang tadi saya sebut-sebut harga 1.000-2.000 pun tidak akan luput dari ditampung. Itu tetap ditampung. Walaupun bisa hanya membeli pasir 1 genggam, jadilah. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan, sementara hutang kita di toko bangunan, 2 toko bangunan ada 256 juta. Jadi ditotalkan 580-an juta yang tersisa. 581 juta yang akan kita carikan sekarang. Insya Allah dengan izin Allah, peresmiannya kami rencanakan akhir Desember. Sudah bisa di tempat, dan yang akan menyampaikan tabligh akbarnya adalah saudara saya, adinda saya, Ustadz dan guru yang kita muliakan bersama, Ustadz Abdul Somad, insya Allah Ta'ala. Dan Gubernur Sumbar, jadi Sumatera Barat lah. Tapi kan itu tetap bumi Allah ya Bu ya. Agama Allah yang saya perjuangkan di sana kan masih agama kita juga kan. Dan pahala yang kita buat walaupun di sana tempatnya kan mengalir untuk sampai ke akhirat kita kan. Maka janganlah pilih-pilih Sumatera Barat saya nggak minat saya sini aja. Baik Bapak Ibu, pagi ini maukah kita sama-sama membebaskan dan meringankan sisa yang penutup ini. Semoga menjadi husnul khatimah. Amin. Silakan kalau begitu, jika ada panitia yang bisa bantu jalan. Nah ini sekarang ambil yang terbaik yang kita simpan. Ibu kalau nggak ada duit juga nggak apa-apa Bu, jangan terlalu risau, harus ada duit. Cincin bisa lepas. Bener loh Bu ya. Ya Allah ini cincin akhiratku ya Allah. Ini tabung akhiratku, anting-anting bisa lepas. Nah ini, yang jalan ini seperti yang dibacakan oleh pembawa acara kita tadi, 2 malaikat kata Rasulullah tiap pagi itu turun ke bumi kepada setiap umat Nabi Muhammad. Ya Allah, bila ia hari ini berinfak, maka berkahi seluruh hartanya dan ganti yang diinfakkan itu dengan yang lebih besar dan lebih banyak, lebih baik. Itu doanya. Doa malaikat yang kedua, ya Allah jika hari ini dia menahan-nahan infak, maka
celakakanlah harta yang ada di tangannya ya Allah. Binasakanlah harta yang ada di tangannya. Baik, bismillah, ini yang jalan adalah pengabulan doa malaikat yang pertama tadi. Oke. Sebenarnya kami punya 3 kampus Bapak Ibu. Kampus pertama adalah tingkat TK, PAUD, SD, SDIT ya. Ini di tengah kota Payakumbuh. Kemudian kampus kedua berbatasan antara kota Madia dengan kabupaten. Di sini adalah tingkat kutab dan pesantren madrasah tingkat SMP. Nah, ini yang sedang pesat membangun itu di kampus 2 ini. Tapi juga udah hampir selesai alhamdulillah. Dan di sini kita memupuk utang itu 256 juta ke 2 toko bangunan. Sementara kampus ketiga, dan saya tinggal di kampus ketiga, yaitu di Kabupaten 50 kota. Saya tinggal di sana. Gedung yang kita bangun 3 lantai itu di kampus ketiga ini. Ya, inilah yang memerlukan 325 juta lagi. Bukan hanya gedung itu saja, karena kita di situ ada 7 titik pembangunan yang di kampus 3. Jadi, masya Allah ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami optimis, kami yakin Allah pasti akan menolong, dan hamba-hamba Allah yang beriman banyak kok. Di mana-mana kami datangi, tidak sedikit yang mengambil Ustadz, saya ambil 2 meter Ustadz, saya ambil 5 meter Ustadz. Ustadz tolong doakan agar anak saya jadi hafiz Quran. Ustadz tolong doakan agar penyakit suami saya dihilangkan oleh Allah. Ustadz tolong doakan agar istri saya mau memakai jilbab, mau tersentuh hatinya. Ada yang pesan-pesan begitu. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ingin transfer juga bisa ke nomor rekening berikut. Nggak bawa dana kan? Tapi ada mobile banking dan ada HP Android. Tinggal kirim aja, tek 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 tek, selesai. Ya. Yang pertama Bank Syariah Mandiri. Nomor rekeningnya 063 05 kali 89 atas nama Zulkifli Muhammad Ali. Ini atas nama Zulkifli H. Yang kedua Bank Sentral Asia. Nomornya 614 50 473 60. Nanti silakan difoto ini atas nama Zulkifli Muhammad. Ustadz, apa Ustadz nggak takut Ustadz atas nama Ustadz rekeningnya? Nanti udah Ustadz kena audit loh. Saya katakan, saya tantang, mana tim audit yang terhebat di Indonesia ini? Silakan datang. Berapa jumlah rekening yang masuk sejak rekening ini terbuka, dan berapa fisik yang sudah terbangun? Jauh lebih banyak fisik yang sudah terbangun. Jadi ini nggak ada apa-apanya nih, dana-dana yang masuk ini nggak ada apa-apanya. Sebab, maaf ya Bapak Ibu, sampai ke biaya ceramah-ceramah ini, kan Ustadz dikasih amplop biasanya kan? Maaf ini, Ustadz dikasih amplop biasanya kan? Iya, semua amplop itu larinya ke sini. Saya punya usaha-usaha. Sebagian kecil saya pakai untuk keluarga, sebagian besarnya saya hempaskan ke sini. Guru yang kita gaji itu lebih dari 200 orang Pak Ustadz. Ya, santri-santri yang tidak mampu, anak-anak yatim yang kita biayai, Masya Allah. Ini semuanya dari usaha-usaha kecil yang saya punya, saya hempaskan ke sana. Jadi kalau bertanya orang, alah, Ustadz itu pakai nama rekening dia, jangan-jangan untuk dia itu. Saya tantang deh, datangin audit yang terbaik di Indonesia ini, silakan cek. Dan silakan apa pembangunan yang ada, mulai membeli tanah segala macamnya itu. Baik, sebenarnya saya nggak mau manan ini sebenarnya, nggak mau diceritakan. Tetapi fitnah itu kadang-kadang bisa dimasuki oleh syaitan. Saya hanya ingin melibatkan sebanyak-banyaknya umat Nabi Muhammad dalam perjuangan ini. Itu aja sebenarnya. Silakan, bagi yang yakin sajalah, yang ragu-ragu nggak usah. Saya yakin sama Ustadz ini, karena dia pasti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti takut memberikan makan anak-anaknya yang haram dan sebagainya. Ya udah, yang yakinnya saja silakan transfer ya. Kita hanya butuh 580 juta lagi. Semoga Allah genapkan ini untuk perjuangan kita, dan tercetaklah ulama-ulama dan pahalanya mengalir sampai hari kiamat kepada setiap yang terlibat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi kita kembali pada topik kita. Sudah selesai tadi? Kita kembali pada topik kita sebagai penutup. Sebelum kita berdoa, ada 5 menit lagi. Finishingnya begini, ini adalah kunci. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa bertahan sampai sejam ini. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah mendengarkan kajian ini, hilang nggak semangat hidup Bapak Ibu melihat masa depan? Yang benar.
Ada sebagian yang pesimis, Bu. Ah, saya mau jual semua aset-aset saya. Kayaknya nggak usah lagi berkembang, berusaha. Saya mau yang PNS, saya mau resign aja. Saya mau fokus ibadah. Hah? Ada yang berpikiran negatif begitu, Pak? Ah, saya mau rencana saya sih mau berangkat haji, mau daftar. Tapi kalau udah dekat kayak gini, rasanya percuma aja. Ini 25 tahun lagi baru berangkat haji. Atau si bapak panggil anaknya, nak, kau tahun ini tamat SMA kan? Iya. Kau dengar pengajian tadi udah dekat? Betul, Pak. Masih mau kuliah? Enggak, Pak, bagus. Kita fokus ibadah ya, nak ya? Iya, Pak. Ya mau nikah, rencananya bulan Desember mau nikah nih. Ternyata setelah dengar pengajian ini, buat surat ke calon mertua dan calon istri. Mengingat kiamat udah dekat. Maka kalau memang ada jodoh, akad nikahnya di surga aja. Di dunia ini sekarang kita fokus ibadah dan berjuang. Jangan begitu, Pak, Ibu. Kesimpulan kita adalah apa kata Rasulullah? Besok kiamat terjadi. Besok. Hari ini masih ada 1 butir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam. Tanam, kata Rasulullah. Loh, apa Rasul tuh nggak tahu ya? Kalau biji kurma hari ini ditanam, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Sementara besok udah mau kiamat, Nabi tetap menyuruh tanam. Artinya apa? Sedekat apapun huru-hara bencana musibah petaka besar akhir zaman, tanda-tanda besar akan terjadi, sehingga investasi pengembangan usaha semacamnya sudah tidak mungkinkan lagi, ya, harta yang ada juga sudah tidak berguna. Sedekat apapun, perintah Nabi adalah hari ini apa yang bisa kamu lakukan bermanfaat untuk 20-30 tahun yang akan datang, tapi startnya mulai hari ini. Lakukan hari ini. Begitu. Lakukan hari ini. Seperti yang saya katakan contoh tadi ya, Sebulan setengah yang lalu telah lahir anak saya yang ke-18. Kata Ustadz tadi umurnya 6 bulan yang dibawa sekarang. Ini 1,5 bulan yang lalu gimana ceritanya Pak Ustadz? Ustadz ada istri berapa sih? Mau tahu? Mau tahu? Nggak penting. Ya kan Bu ya? Nggak penting. Nggak perlu ya Bu? Pengen tahu juga. Saya cuma punya istri 1, alhamdulillah. Kaget ya Bu ya. Kok bisa Ustadz? Yang 1,5 bulan, 1,5 bulan, yang 1 6 bulan. Kalau memang ia cuma punya istri 1, nggak mungkin Pak Ustadz. Ya kalau begitu istri saya cuma 1. 1 dari Aceh Barat. 1 dari Jawa Barat. 1 dari Sumatera Barat. Istri saya orang Barat semua Bu. Alhamdulillah, saya ini memang keturunan Barat. Saya ini lahirnya di Paris, Pak. Iya, saya lahir di Paris. Tahu Paris? Pariaman sekitarnya. Iya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi begitu ya, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Pesantren yang saya buat sekarang, Pak, dari tamat SD, itu kita terima, targetnya 7 tahun belajar dengan kami setara dengan S1 Timur Tengah. Dan kalau kita lanjutkan ke tingkat Man Ali, ini akan setara dengan tingkat doktor dari Timur Tengah. Itu rencana kita. Ustadz, kan Ustadz yang menceramahkan udah dekat sekali skala huru-hara, petaka, bencana, musibah dan sebagainya. Tapi Ustadz masih begitu semangat membangun pesantren. Iya, karena prinsip saya kata Rasulullah, besok mau kiamat. Loh, ini saking kuatnya powernya Bu, nggak kuat dia nahan. Kajian ini memang listrik pun tidak mampu memikul ya Bu. Baik Bapak Ibu, ya begitu. Sedekat apapun, apa hari ini yang bisa bermanfaat kita kerjakan hari ini Pak. Kerjakan walaupun hasilnya 20-30 tahun yang akan datang. Karena Allah tidak akan bertanya apa hasilnya. Yang Allah tanya apa yang kamu buat. Apa yang sudah kamu gores prestasinya. Yang sudah kamu lakukan. Maka apapun hal yang bermanfaat dari sekarang bisa dibuat. Buat! Selama itu bermanfaat buat dunia, buat agama, buat bangsa, maka lakukanlah. Ya Bapak Ibu, tirulah para sahabat. Sahabat-sahabat sedang mendengarkan bahwa begitu dekatnya kiamat terjadi, bahwa mereka yang dimaksud yang akhir zaman, semangat mereka membara untuk melakukan apapun yang paling berguna, bermanfaat buat hidup dunia mereka, buat agama mereka, dunia dan akhirat. Masya Allah. Dan mereka total akhirnya. Maka Islam dengan cepat maju dan jaya di zaman Rasulullah dan para sahabat ini, karena para sahabat yakin udah mau kiamat kok, ngapain juga saya berleha-leha, ngapain juga saya menyanyiakan waktu. Yang biasa melakukan yang salah-salah, stop,
berubahlah kepada yang soleh-soleh. Ya, kepada yang biasanya selama ini masih berleha-leha, stop. Manfaatkan setiap menit dan jamnya untuk memperbanyak amal soleh. Udah dekat loh segala petaka dan huru-hara. Baik, saya yakin pengajian ini sangat-sangat kurang. Ini butuh seminar. Nah, besok ada seminar. Di mana seminarnya besok ya? Besok ada seminar seharian. Hah? Jalan Banda. Geraha Pos. Di Geraha Pos. Seminar seharian. Daftar ke panitia, ke Wan Ummah. Seharian saya akan paparkan semuanya sampai kepada persiapan-persiapan dan amalan-amalan akhir zaman yang harus kita kerjakan. Yang mau mendaftar silakan ke Wan Ummah. Besok wakafkan 1 hari khusus untuk menimba ilmu agama tentang akhir zaman. Ya, bersama saya di Geraha Pos tadi ya. Baik, semoga kita bisa sempurnakan. Kalau memang nggak sempat, nah nggak apa-apa. Silahkan buka YouTube. Awali dulu dengan beli paket. Jangan dompleng terus ke wifi orang. Ya. Tapi nggak apa-apa. Teknis gimana terserah. Dengarkan kajian saya yang lengkap. Insya Allah di Uzma Media TV Channel. Buka ini Uzma Media TV Channel. Nah ini semua kajian saya lengkap di sini. Insya Allah Taala. Oh ya, untuk tanya jawab ini bisa ke nomor ini. Tanya jawab 085292222408. Oke. Dan untuk konfirmasi juga bisa kemari apabila sudah ada yang menitipkan hartanya buat akhiratnya 081266011331. Awas, untuk tanya jawab tolong jangan curhat pribadi ya. Jangan curhat pribadi, jangan pula menanyakan masalah-masalah fikih khilafiyah. Ya, saya tidak akan memberikan layanan, saya tidak akan menjawab kalau masalah fikih khilafiyah. Tapi kalau masalah akidah tentang akhir zaman, tentang tafsir, masalah yang urgent sekali, insyaallah saya akan layani. Saya akan jawab insyaallah. Dan itu nomor pribadi saya yang paling bawah. Yang di atas adalah nomor admin saya. Iya. Ya. Kalau ada yang punya Ustadz, saya sudah transfer Ustadz, saya ambil 2 meter, 3 meter dan sebagainya. Tolong doakan dan sebagainya, insya Allah kita akan lakukan. Baik Bapak Ibu, demikian dari saya. Mari kita berdoa dan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa-apa yang bisa menyelamatkan kita dan menguatkan hati iman kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب دعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله وهي رب kami wahai ya Rabb yang maha mendengar dan maha mengabulkan, kami hamba-hambamu yang engkau takdirkan hidup di akhir zaman ya Allah. Bencana-bencana maha besar, petaka-petaka yang mengerikan, musibah-musibah, tragedi-tragedi kemanusiaan, peperangan dan pertumpahan darah, fitnah Masih Dajjal akan tumpang tindih saling terjadi dalam waktu yang sangat berdekatan ya Allah, berlapis-lapis. Ini semua yang akan kami hadapi ya Allah. Ya Allah, sementara kami jujur di depanmu dan engkau yang lebih maha tahu bahwa iman kami masih sebegini ini ya Allah. Iman kami masih rapuh dan remah.
Ya Allah, amal soleh kami belum seberapa. Sebagian besar umur kami telah kami habiskan di pasar, ya Allah. Sebagian besar umur kami telah kami habiskan di kantor. Sebagian besar umur kami habiskan untuk mencari dan menumpuk-numpuk dunia. Sementara amal kami, akhirat kami, ya Allah, kami berikan sisa-sisa waktu kami saja, ya Allah. Kami mengakui amal kami masih sangat minim, masih sangat-sangat sedikit, ya Rabb. Kami belum berbuat apa-apa yang berguna dan bermanfaat untuk agamamu. Ya Allah, kami merasa kami mungkin bukan termasuk yang akan Engkau jaga dan selamat di akhir zaman ini. Ya Allah, maka kami angkat tangan-tangan kami dan kami berdoa kepadamu. Ya Rabb, tambahkanlah di akhir hayat dan di akhir hidup kami iman yang kuat dan kokoh ke dalam hati kami, ya Allah. Tambahkanlah ilmu kami dan kuatkan hati kami mengamalkan seluruh ilmu-ilmu yang sudah kami terima dan kami dengar. Ya Allah, tambahkanlah hidayah-Mu untuk kami, sehingga kami melihat jalan lurus itu terang benderang. Kokohkan kaki kami agar kami mampu istiqamah, tabah dan sabar tegar, ya Allah, meniti jalan siratal mustaqim di kehidupan dunia ini, ya Allah. Ya Rabb kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang jijik, benci dengan dosa-dosa dan maksiat. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang jijik, muak dengan tempat-tempat maksiat. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang tidak mau dan jijik berteman dengan para pelaku-pelaku dan ahli-ahli maksiat. Ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami adalah lisan-lisan dakwah. Jadikanlah gerakan kami adalah gerakan yang menjadi qudwah hasanah. Jadikanlah apa yang kami buat dan kami lakukan, ya Allah, dalam rangka membela, menegakkan agama-Mu di bumi ini, sehingga kami tercatat di sisi-Mu sebagai para pejuang dan pembela-pembela agama di akhir zaman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, berilah kami rezeki husnul khatimah di akhir hayat kami. Izinkan lafaz terakhir yang keluar dari lisan kami, dari mulut kami adalah la ilaha illallah. Ya Rabb kami, masukkan kami dan keluarga kami seluruhnya ke dalam ridho dan surga-Mu, ya Allah. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Lindungilah kami dari su'ul khatimah. Ya Allah, tanggal 20 Oktober ini, kemarin telah resmi dilantik Presiden Jokowi dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, serta beliau pun telah melantik kabinetnya dari para menteri-menteri. Dan ya Allah, kami hanya mampu berdoa kepadamu, jika mereka ini memimpin dengan menegakkan keadilan seadil-adilnya, memimpin dengan amanah dan mengerjakan semua janji-janjinya, menuntaskan dan menunaikannya, dan mereka menjaga NKRI ini dengan penuh amanah, mereka bertanggung jawab, ya Allah, terhadap jabatan yang mereka pikul, dan mereka takut kepada Engkau. Mereka muliakan ulama-ulama kami, habib-habib kami, kiai-kiai, da'i-da'i dan ustaz-ustaz kami, Allah. Benar-benar mereka menjaga Indonesia ini, ya Allah. Mereka jaga keutuhan, kesatuan dan persatuan, ya Allah. Maka kami berdoa kepadamu untuk mereka, ya Allah. Tolong diaminkan semua, wahai jamaah. Ya Allah, kokohkanlah kekuasaan mereka, ya Rabb. Tolonglah mereka dalam memimpin, ya Allah. Dan hindarilah mereka dari kejahatan para penjahat, kedengkian orang-orang yang dengki, dan pengkhianatan para pengkhianat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, serta berkahilah hidup mereka dan keluarga besar mereka. Dan di akhirat, letakkan mereka di tempat-Mu yang mulia dan tertinggi, ya Allah, dalam surga-Mu. Allahumma amin. Akan tetapi, ya Allah, jika mereka khianat dengan amanah yang ada di pundak mereka, jika mereka tidak menepati janji dan sumpah yang telah mereka ikrarkan di bawah payung sumpah Al-Quran, ya Allah, jika mereka tidak adil dalam memimpin dan mereka zalim kepada Islam dan kaum muslimin, jika mereka sakiti para ulama-ulama kami, da'i-da'i dan habib-habib kami, ustaz-ustaz dan guru-guru kami serta tokoh-tokoh kami, jika mereka punya tujuan busuk dan jahat terhadap Republik Indonesia ini dan terhadap NKRI, maka kami berdoa kepadamu, ya Allah, tolong diaminkan dengan serius, wahai jamaah. Sebagaimana Engkau azab Fir'aun, azablah mereka, ya Allah. Sebagaimana Engkau habisi Namrus dengan kekuasaannya, habisi mereka, ya Allah. Sebagaimana Engkau tenggelamkan Qarun ke dalam perut bumi, tenggelamkan mereka, ya Allah. Dan izinkan kami menyaksikan kejadiannya, ya Rabbal Alamin. Dan gantilah untuk kami yang memimpin Indonesia adalah pemimpin-pemimpin yang kuat. Kuat imannya, takut kepada Engkau, sayang kepada kami, dan cinta kepada NKRI ini. Pemimpin yang cerdas, pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang bisa menyelamatkan kami semua, agama kami dan bangsa negara tanah air tercinta ini, ya Allah, dari kehinaan dan cengkeraman asing-asing, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
Allahumma rabbana taqabbal minna du'a. Kami ingin negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh Engkau berikan keberkahan. Allahumma amin. Ya Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa kami di Palestina. Bebaskanlah Masjidil Aqsa kami di Palestina. Bebaskanlah Masjidil Aqsa kami di Palestina, ya Allah. Dan tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas dan dizalimi dimanapun saja muka bumi ini beradanya. Tolonglah saudara kami yang tertindas dan dizalimi dimanapun di muka bumi ini beradanya. Tolonglah saudara kami yang tertindas dan dizalimi di muka bumi ini dimanapun saja beradanya, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Engkaulah wali kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah penguat kami. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, terimalah seluruh amal soleh kami, kabulkanlah seluruh doa-doa kami, infak dan sedekah, wakaf dan hadiah, hibah dan apapun yang kami serahkan untuk dalam rangka penegakan agamamu, untuk membela tegaknya agamamu, ya Allah. Kami mohon terima, ya Allah, dan jadikanlah itu harta sesungguhnya milik kami sampai ke akhirat, ya Allah, yang akan membela kami dan memberatkan timbangan amal soleh kami, serta berkah yang masih ada di tangan kami hari ini, ya Allah. Dan gantilah untuk kami sebagai bunganya di dunia dengan ganti yang lebih banyak dan lebih baik. Allahumma amin. Ya Rabb kami, sucikanlah jiwa-jiwa kami dengan harta yang kami infakkan, kami wakafkan. Sucikanlah dan berkahilah anak keturunan kami, ya Allah. Ya Rabb kami, Engkau maha mendengarkan doa-doa ini, Engkau yang maha mengabulkan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, sebelum saya minta izin, seperti biasa, kemanapun saya pergi berdakwah di dalam dan di luar negeri, pasti saya membawa souvenir untuk umat Nabi Muhammad. Ini cara saya menolong umat Nabi di akhir zaman dalam hal yang saya bisa, dan ini cara saya menolong agama Allah dengan yang saya bisa. Maka madu ini adalah madu murni, madu asli, produksi dari kita, dan saya langsung yang meruqyahnya dengan ayat-ayat pilihan, ayat-ayat ruqyah. Kita solatkan dulu, lalu kita ruqyahi dengan ayat syifa, ayat kesembuhan, ayat-ayat yang bisa melepaskan kita dari segala penyakit-penyakit berat. Insya Allah Allah akan sembuhkan dengan madu dan dengan Al-Quran yang diruqyahkan. Ini ada di sebelah kanan Bapak Ibu, sebelah kiri dari masjid, ya. Dapatkanlah. Kemudian ingat, Allah yang memberikan garansi dalam Al-Quran bahwa madu yang benar pasti menyembuhkan. Al-Quran juga syifa, penyembuh, dan itu disatukan dari sini. Maka ya Allah, hamba ingin minta kesembuhan dari Engkau melalui media madu ini yang telah diruqyah. Berbagilah kepada orang-orang sakit yang lama tak sembuh-sembuh, semoga Allah sembuhkan mereka. Baik, demikian juga dengan kesturi. Ini adalah kesturi, tapi ini bukan yang nomor 7 itu, ya. Tanda besar kiamat kan kesturi, berbau wangi kesturi. Ini memang kesturi. Parfum kecintaan kesukaan Rasulullah itu adalah kesturi. Bukan berarti Bapak cium ini langsung ninggal Bapak di tempat. Kesturi ini bibit biang yang asli dari India yang juga saya ruqyah. Nah, ini bertujuan membantu umat Nabi Muhammad dari gangguan jin dan syaitan. Baik jin syaitannya ada di tubuh ataupun ada di rumah, ada di toko, ada di tempat usaha, di mobil dan di mana saja. Cara menggunakannya nanti dibuka, lalu oleskan di ubun-ubun atau di umum mukhid. Oleskan, kemudian sambil baca bismillah Allahu Akbar. Oleskan di belakang daun telinga yang bawah. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Lalu di urat nadi, Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian di kedua ketiak, Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Dan di lubang pusar, di lubang pusar. Ya, setelah itu berdoa, ya Allah, siapapun yang mengganggu hamba di tubuh hamba ini, yang menyebabkan hamba mudah emosi, yang menyebabkan hamba kehilangan selalu khusyuk dalam solat, yang menyebabkan hamba selalu mengantuk ketika baca Quran dan mendengarkan ilmu dan dakwah, ya Allah, hilangkan mereka seluruhnya. Untuk yang mengantuk, saya sarankan letakkan di ujung tunjuk kita, taruh di bawah alis, Bismillah Allahu Akbar. Ya Allah, usirlah mereka dari mata hamba. Ada Pak, orang baca WhatsApp sanggup 2 jam, 3 jam, buka HP, ya. Tapi baru buka Quran 4-5 baris sudah tidur dia. Selalu begitu. Itu kan nggak normal gitu, ya kan? Juga ada yang mendengarkan bisikan-bisikan jahat. Maka saran saya adalah letakkan ke dalam Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Setelah itu, apabila yang mengalami gangguan adalah rumah, sering ada penampakan, di rumah sering kena gangguan, tinggal buka, kemudian teteskan 7 tetes ke dalam ember kecil yang dikasih air, lalu diaduk. Kemudian
datangilah rumah kita, kamar kita, tempat yang ada gangguan. Katakan, hai musuh Allah, keluar kamu. Hai musuh Allah, keluar kamu dari rumah saya. Bismillah, Allahu Akbar. Jangan pernah kamu kembali. Harus kalimat itu harus dikeluarkan dengan hati yang membentak untuk mengeluarkannya. Kamu keluar dari ruangan rumah saya, dari kamar saya, dan jangan pernah kembali. Bismillah, Allahu Akbar. Percikkan ya di seluruh ruangan itu. Percikkan. Kalau memang itu adalah gudang, maka percikkan di gudang kita. Ya, insya Allah akan memberikan manfaat yang sangat dahsyat, sangat hebat. Dan bagi yang ingin taubat dari merokok, sudah ingin dari lubuk hatinya yang paling dalam meninggalkan rokok, maka ini ayah saya yang tercinta, umurnya 107 tahun. Beliau adalah perokok yang sangat hebat dan beliau taubat dengan cara yang saya ajarkan ini. Bapak Ibu, rokoknya Surya 16, 6 sampai 7 bungkus sehari. Nggak ada berhentinya, Pak. Jadi nyambung-nyambung. Alhamdulillah beliau oleskan, nih seperti yang saya ajarkan ini, oleskan ke batang rokok. Ini parfum. Setelah itu merokok seperti biasa, ya. Dan sejauh ini saya belum pernah mendengar orang mau merokok tuh Bismillah. Belum ada orang pakai Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Saking nggak benernya rokok itu, Pak. Belum ada orang mengisap rokok pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Nggak. Nah ini memang makanan jin, Pak, makanan setan yang ada di tubuh kita. Jadi sekarang kita hisaplah seperti biasa. Kalau udah nggak sanggup karena memang rasanya dahsyat sekali, menyakitkan bagi bibir dan lidah, Pak. Sudahlah, berhenti aja dulu, putuskan, matikan. Jangan dibuang, masukkan lagi. Kepengen merokok lagi umpamanya, keluarkan lagi batangan yang sama dan lakukan itu sampai habis. Insya Allah 2-3 batang Bapak akan benci rokok selama-lamanya. Insya Allah Bapak akan tinggalkan. Cuma itu syaratnya kalau memang dari lubuk hati yang paling dalam ingin hijrah dan meninggalkan rokok. Tapi kalau ingin nyambil atau coba-coba bener nggak ya? Nggak jadi. Tapi kalau memang tekadnya insya Allah akan terbantu oleh ini. Begitu caranya ya Bapak Ibu. Ustadz mahal Ustadz. Tetapi agama Allah. Karena ini hampir 100% keuntungannya untuk agama Allah. Dari sinilah saya menggaji para pegawai kita. Dari sinilah saya menggaji ratusan ustadz-ustadz yang ada di pesantren kita. Dari sinilah saya membiayai biaya santri-santri kita yang tidak mampu, anak-anak yatim kita. Jadi penghasilannya dari mana? Kemana perginya? Untuk agama Allah. Makanya saya tidak malu mempromosikan ini di saat-saat pengajian seperti ini. Karena untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi tertolong, agama Allah tertolong. Bismillah. Demikian ya. Mari kita tutup baca doa, baca surat Wal Asri dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Baca doa kafaratul majlis. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca doa ini sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Mari Bapak Ibu dibaca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita berjumpa kembali. Jika tidak bisa di dunia, semoga di dalam surga nanti kita sering bertemu sahabat. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf, ini belum sempat saya baca dan saya jawab, tapi nomor HP saya sudah ada. Tolong ulang balik bertanya. Insyaallah saya akan layani. Saya akan jawab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Silakan ambil saja gambarnya. Mudah-mudahan ada yang beramal juga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.